Baik. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Oh iya, ini Pak Bambang sudah masuk ya. Pak Bambang barangkali mau ada sambutan dulu. Ini tadi saya nunggu, jadi saya mulai saja. Mohon Pak, lajeng Pak. Oh, Lanjut aja lanjut. Pak. Baik, baik. Mohon Pak. Oke ya. Ada lagi? Mungkin yang mau berpendapat yang lain terkait apa itu riset ya. Baik, kalau tidak ada, ya kita buka slide-nya saja. Tadi terima kasih ke Aisyah ya. Jadi riset itu kalau menurut Aisyah adalah melakukan semacam riset ya. Riset iya penelitian ya. Jadi melakukan pengumpulan data ya, melakukan proses pengumpulan data, melakukan penafsiran data dan kemudian nanti mempublikasikannya ya. Nah, di sini sebetulnya banyak sekali pengertian riset ya. Bapak mengambil yang dari aturan saja di sini dari Perpres nomor 16 tahun 2008 pasal 1 angka 34 ya. Yang dikatakan riset atau penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi panjang sekali ya definisinya ya. Nah, kalau kita tarik kesimpulannya ya, riset itu adalah kegiatan yang menggunakan metode tertentu. Nah, dalam hal ini adalah metode ilmiah ya. Mohon maaf Bapak ini nggak bisa ini ya, tolong di mute ya. Nggak bisa ngecek satu persatu ini ya, karena mengontrol semuanya ya. Nah, jadi dilakukan melalui metode ilmiah ya. Metode ilmiahnya sendiri kita sudah belajar ya, dimulai dari adanya masalah gitu ya, menentukan masalahnya apa ya, kemudian membuat hipotesis, melakukan pembuktian ya, sampai menarik kesimpulan dan publikasi ya. Nah, kemudian terkait dengan riset biodiversitas, nah ini ada beberapa tema yang bisa kita analisis atau kita lakukan penelitian dalam bidang keanekaragaman hayati ya. Ini Bapak mengambil dari Supriyatna ya. Di antaranya tema riset biodiversitas itu berkaitan dengan penelitian terkait penelitian dan pemanfaatan ya teknologi ya untuk pembangunan berkelanjutan. Ya, kemudian ini yang memang sekarang sedang banyak dikembangkan ya, yaitu penelitian genetika molekuler dalam penelitian biodiversitas ya. Saat ini sedang banyak dikembangkan terkait DNA barcode ya. Nah, DNA barcode ini nanti ada materi tersendiri ya terkait DNA barcode ya. Nah, DNA barcode ini seperti halnya kita kalau belanja ke Indomaret, ke Alfamart ya. Nah, di belakang produknya itu sudah ada kodenya, ketika di-scan akan langsung ketahuan harganya ya, spesifikasi barangnya ya. Nah, gambarnya seperti itu. Nah, jadi melalui teknologi DNA barcode ini akan mempercepat proses mengidentifikasi baik spesimen tumbuhan ataupun spesimen hewan ya. Tapi caranya tidak seperti ya, mirip dengan kita belanja ke Indomaret, Alfamart ya, seperti itu, cuma memang ini rangkaiannya sangat panjang ya, rangkaiannya sangat panjang sampai akhirnya ditemukan sekuen DNA yang terpendek tapi bisa mendeskripsikan keseluruhan dari organisme yang dimaksud ya. Nah, dengan DNA barcode ini akan mempermudah mengidentifikasi ini spesies apa gitu ya. Nah, kemudian riset selanjutnya ini terkait dengan kebakaran ya, yang mengancam eksistensi hutan hujan tropis ya. Tentunya mungkin kalau riset ini
akan sulit kita lakukan sebagai mahasiswa ya, karena ini memang cakupannya untuk riset-riset nasional ya. Kemudian riset selanjutnya ini terkait dengan penelitian penangkaran satwa liar potensi sebagai negara mega biodiversity ya. Nah, ini terkait dengan penangkaran satwa liar ya. Termasuk mungkin di sini proses domestifikasi ya. Domestifikasi itu adalah kegiatan memelihara ya, memelihara sampai akhirnya bisa dikembangbiakan ya, seperti halnya ayam ya. Ayam itu kan awalnya mungkin ayam itu sebelum dipelihara oleh manusia itu sifatnya liar, tapi setelah melalui proses domestifikasi ya akhirnya banyak juga ayam yang dipelihara ya, akhirnya dijadikan sebagai peliharaan ya, tidak lagi liar. Kemudian penelitian dalam perubahan iklim global terhadap biodiversitas ya. Ini juga sulit kita lakukan, tapi bisa kita melakukan riset terkait dengan dampak dari pemanasan global itu terhadap spesies-spesies tertentu ya. Misalkan dengan kita menganalisis biodiversitas kupu-kupu ya, biodiversitas serangga ya. Apakah semakin banyak atau semakin sedikit ya? Artinya kalau semakin sedikit ya, semakin sulit ditemukan, ada kemungkinan juga terdampak dari adanya pemanasan global ya. Karena beberapa hewan, beberapa spesies ya, itu ternyata mengalami kepunahan akibat adanya pemanasan global ya. Nah, pemanasan global ini menyebabkan perubahan iklim ya, sehingga ikan ya, kemudian hewan-hewan tertentu yang biasanya migrasi di bulan tertentu atau musim tertentu karena musimnya berubah, akhirnya dia lama kelamaan ya harusnya migrasi untuk bereproduksi akhirnya tidak jadi atau tidak melakukan migrasi karena tidak ada parameter lingkungan yang menunjukkan mereka harus migrasi ya, akhirnya lama kelamaan akan berkurang karena saat harus migrasi untuk bereproduksi ya tidak terjadi proses itu ya, akhirnya semakin berkurang spesies dari hewan atau hewan-hewan tertentu ya, khususnya yang bermigrasi itu biasanya burung, ikan ya. Kemudian riset berdasarkan kawasan prioritas. Ini juga rancangan untuk riset nasional ya. Jadi ada beberapa kawasan ya, baik misalkan hutan tanaman industri atau hutan taman nasional dan sebagainya yang biasanya mendapat skala prioritas untuk dijadikan riset ya, untuk penelitian-penelitian tertentu, baik keanekaragaman hewan, tumbuhan, atau misalkan dikembangkan untuk mengembangkan suatu objek ya, dijadikan sebagai objek wisata misalkan ya, studi kelayakannya seperti apa ya. Baik, dalam penelitian biasanya kita akan merumuskan judul ya. Nah, judul ini mengandung beberapa variabel ya. Nah, yang pertama kita mengenal variabel penelitian itu ada yang disebut sebagai variabel bebas ya. Variabel bebas ini adalah variabel yang memiliki pengaruh atas perubahan yang terjadi pada variabel yang lainnya ya. Sementara variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya ya. Misalkan pengaruh pemberian pupuk ya, pemberian pupuk kompos ya terhadap pertumbuhan tanaman cabai misalkan ya, maka variabelnya ya yang menjadi variabel bebasnya itu adalah pupuk ya, variabel terikatnya adalah pertumbuhan cabai ya, ini variabel terikat ya, atau variabel dependen dan variabel independen ya. Kemudian yang selanjutnya adalah variabel pengganggu atau penekan ya. Nah, variabel ini jika tidak dikendalikan ya supaya homogen akan menghasilkan data yang bias. Jadi contohnya kita melakukan penelitian terkait misalkan pertumbuhan pertumbuhan cabai ya, pertumbuhan cabai dengan menggunakan pupuk ABCD ya. Nah, variabel pengganggunya apa? Penekannya ya. Nah, yang bisa mempengaruhi ke hasil
dan bisa menyebabkan data bias itu diantaranya misalkan suhunya ya. Kalau suhunya tidak dikendalikan ya, nah itu bisa menjadi faktor yang menyebabkan data bias. Nah sehingga disebut sebagai variabel pengganggu ya. Kemudian ada variabel yang mempengaruhi variabel bebas maupun terikat. Nah ini disebut sebagai variabel moderator. Ini bisa mempengaruhi variabel bebas ya, bisa mempengaruhi variabel terikat ya. Ini disebut sebagai variabel moderator. Kemudian ada variabel antara ya. Variabel antara ini merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen secara tidak langsung ya. Jadi mempengaruhi tetapi tidak langsung ya. Jadi ada memberikan efek ya, tapi efeknya itu tidak langsung ya. Kemudian variabel kontrol. Nah, variabel kontrol ini merupakan variabel yang dikendalikan agar hubungan variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak diteliti. Ya, tadi misalkan suhu ya. Nah, ini kalau misalkan tidak dikendalikan ya tadi di sini ya, ini bisa menjadi variabel yang menjadi variabel penekan atau variabel pengganggu ya. Oleh karena itu misalkan suhu ya, ini harus dikendalikan, artinya suhunya harus sama misalkan ya. Kalau misalkan berat dari bijinya ya, yang satu sekian gram, yang satu sekian gram ya, itu akan mempengaruhi, maka ini harus dikendalikan. Artinya harus dikontrol, harus sama-sama beratnya sekian ya, suhunya sekian ya, dan lain-lain ya, itu harus sama sehingga ketika dilakukan pengujian ya data yang dihasilkan itu betul-betul data yang tidak bias ya. Baik, selanjutnya metode riset ilmu-ilmu sains ya, sains murni itu setidaknya dibedakan menjadi dua. Ada yang disebut sebagai metode deskriptif atau non eksperimen dan ada metode eksperimen ya. Jadi ada metode deskriptif, ada metode eksperimen. Kita lihat satu persatu ya. Metode deskriptif di sini dibagi atas 3. Yang pertama adalah observasi ya. Observasi. Misalkan kita melakukan observasi keanekaragaman serangga ya. Nah, itu berarti metode yang kita pakai adalah observasi, mengamati ya. Kemudian penelitian survei. Nah, survei ya. Nah, kita melakukan survei misalkan macam-macam biodiversitas mangga ya, atau survei keanekaragaman mangga yang ada di wilayah 3 Cirebon misalkan ya. Kemudian yang ketiga ex post facto ya, ex post facto. Nah, ini sebetulnya ex post facto ini mirip dengan penelitian survei ya. Cuma kalau ex post facto itu jadi kita melakukan survei ya setelah subjek yang diteliti itu ada semacam perlakuan ya, tapi perlakuannya tidak ditreatment gitu ya, tidak berupa treatment gitu ya, tidak berupa perlakuan secara khusus ya, misalkan diberi pupuk ya, atau diberi pelatihan kalau siswa misalkan ya, tapi itu karena siswa itu mengalami misalkan kejadian tersebut, tapi kejadian tersebut bukan merupakan kejadian yang ditreatment ya, tapi natural terjadi gitu ya. Nah, ini ex post facto ini dibagi atas retrospective study dan prospective study. Kalau retrospective study ini melihatnya ke belakang ya, melihat kejadian yang sudah terjadi ya. Kalau ini ke depannya ya. Kalau prospective study ini ke depannya ya. Nah, misalkan ingin mengetahui dampak dari penggunaan vaksin ya. Nah, ini kita harus melakukan surveinya ke sini, ke yang sudah divaksin ya. Nanti akan tahu bagaimana dampak penggunaan vaksin misalkan. Nah, kalau prospektifnya berarti ini ke depan ya, yang kira-kira akan bisa melihat ke depannya seperti apa gitu ya. Nah, misalkan program apa ya yang kita mensurveinya justru ini ke depan ya.
kira-kira kedepannya seperti apa. Kalau ini bagi yang sudah mengalami kejadiannya ya. Kalau ini belum mengalami tapi nanti kira-kira ya kalau mengalami kedepannya akan seperti apa ya. Kemudian penelitian deskriptif bisa dibagi berdasarkan variabelnya. Nah, di sini ada yang disebut variabelnya itu monovariat ya. Kalau monovariat ini hanya satu variabel ya. Analisis misalkan ya, analisis biodiversitas pisang ya di Kabupaten Majalengka ya. Nah, ini kan hanya satu variabel ya. Nah, kalau bivariat ini dua variabel ya. Pengaruh pemberian pupuk kompos terhadap pertumbuhan cabai. Nah, itu kan variabelnya dua, X dan Y. Kalau multivariat ini berarti 3 atau 4 atau lebih ya, banyak variabel ya. Pengaruh penggunaan pupuk ya terhadap pertumbuhan ya dan banyaknya buah pada pohon cabai misalkan ya, misalkan ini ya. Nah, ini berarti variabelnya multivariat ya. Yang berikutnya ada penelitian eksperimen. Nah, ini penelitian eksperimen ini dibagi berdasarkan banyaknya faktornya, ada faktor tunggal, ada faktor ganda, kemudian berdasarkan pengendalian variabelnya ada acak sempurna, acak berblok, kovariansi ya, bujur sangkar Latin ya. Berdasarkan pengundiannya ada eksperimen sejati, ada eksperimen semu gitu ya. Nah, biasanya kalau di penelitian murni ya, makanya ini ya biasanya ya, tapi bisa juga eksperimen semu ya. Nah, kalau eksperimen sejati misalkan kita ingin mengambil sampelnya itu biji apa ya? Biji pepaya misalkan ya. Nah, kita acak ya, kita acak semua misalkan ada 100 biji kita acak ya, kita misalkan memerlukan 10%-nya, berarti 10% dari 10 berarti kita memerlukan 10 biji ya. Kita mengambil langsung dari 10 biji itu secara acak ya. Itu berarti eksperimen eksperimen sejati. Kalau eksperimen semu atau kuasi eksperimen ini berdasarkan tujuan penelitian yang ingin kita capai ya. Jadi bisa misalkan ditentukan saya mau mengambil biji yang ini ya langsung diambil ya berdasarkan kriteria yang sudah kita tentukan ya. Nah, biasanya kalau orang pendidikan nanti penelitian riset pendidikan atau penelitian nanti ke sekolah menggunakannya kebanyakan menggunakan eksperimen semu ya. Jadi mengambil sampelnya ya kelas yang sudah kita tentukan yang ini gitu ya. Nah, kalaupun ada acak, biasanya acaknya bukan acak individu, tapi lebih ke arah acak kelasnya. Gitu ya. Baik, selanjutnya Bapak akan menerangkan terkait dengan riset biodiversitas flora. Ya. Nah, jadi bagaimana kita melakukan riset atau penelitian untuk keanekaragaman tumbuhan. Ya. Nah, di sini juga Bapak sambil belajar ya, karena basic Bapak sebetulnya bukan dari biologi murni ya. Mungkin ini cocoknya Bu Ina ya yang menerangkan. Tapi nggak apa-apa, Bapak punya sedikit informasi lah yang mungkin bisa dibagikan bersama ya. Nah, bagaimana kita melakukan riset biodiversitas tumbuhan ya? Nah, di sini biasanya ketika kita akan melakukan penelitian terkait tumbuhan maupun hewan ya, kita tentunya akan menentukan objek dan lokasi penelitiannya ya. Kita harus menentukan dulu objek penelitiannya apa, lokasinya di mana ya. Nah, misalkan kita akan melakukan penelitian di Taman Nasional Gunung Ciremai ya, biasanya di daerah apa ya? Apuy atau Palutungan ya, yang biasa dijadikan lokasi kita melakukan observasi lapangan ya. Nah, yang harus kita lakukan ya, jadi kita setelah datang ke lokasi ya, nah tentunya surat perizinan dan lain sudah beres ya, sudah beres. Jadi dalam melakukan riset atau penelitian itu ada yang disebut dengan etika ilmiah, nah, etika penelitian ya. Nah, apa saja yang termasuk etika penelitian ya?
Ya, di antaranya ketika misalkan kita akan melakukan penelitian pada suatu objek atau lokasi, tentunya harus meminta izin dulu ya, atau boleh langsung ke tempat ya. Tidak ya, tentunya kita harus melakukan survei dulu, meminta izin dulu. Kalau misalkan ada persyaratan yang harus dilengkapi, harus ke sana dulu ya, memberikan persyaratan yang diperlukan, perizinan ya. Nah, termasuk dari dalam etika ilmiah itu dalam penggunaan sampel ya, kalau misalkan menggunakan sampel hewan atau tumbuhan ya, itu harus diperhatikan ya, terutama kalau hewan ya. Kalau misalkan kita menggunakan hewan coba, nah di sini harus diperhatikan asupan nutrisinya tetap ya, tetap diberikan. Jangan sampai hewan yang kita gunakan itu akan kita gunakan untuk percobaan, misalkan kelinci ya, kelincinya kita tidak kasih makan. Ya. Itu sudah melanggar etika ilmiah ya, etika penelitian. Kemudian apalagi ketika disembelihnya, nah biasanya kan dibius dulu ya, itu bagian dari etika penelitian ya, etika ilmiah ya. Etiknya seperti itu, jangan sampai pisaunya juga pisau yang tidak tajam ya, kemudian tidak dibius dulu, itu akan menyakitkan hewannya ya, atau hewan cobanya ya. Nah itu diantaranya termasuk di dalam etika ilmiah itu, kita ketika merujuk karya orang ya, nanti mungkin kita ada pembekalan lagi terkait penulisan karya ilmiah, itu harus dicantumkan ya, misalkan mengutip dari tulisan Bapak ya harus dicantumkan ya nama penulisnya ya. Kemudian tidak boleh melakukan plagiasi ya. Nah, di antaranya itulah ya. Baik, kita kembali ke penentuan objek dan lokasi penelitian ya. Nah, setelah perizinan dan lain ya yang menyangkut etika ilmiah, etika penelitian itu selesai. Nah, kita akan melakukan survei lapangan terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum kita terjun langsung ke lapangannya, lebih baik kita melakukan survei lapangan dulu ya. Nah, apa yang dilakukan ketika kita melakukan survei lapangan ya? Nah, di sini kita harus melakukan klasifikasi tutupan lahannya ya. Nah, melakukan analisis tutupan lahannya seperti apa, kemudian identifikasi kawasan. Nah, identifikasi kawasan ini kita mengidentifikasi misalkan pada ketinggian berapa ini ya kita melakukan riset ya atau penelitian ya. Kemudian bagaimana kecepatan anginnya, misalkan bagaimana sinar mataharinya ya, frekuensi sinar matahari dan lain-lain ya, kita analisis terlebih dahulu. Kemudian membuat penetapan intensitas sampling ya. Nah, jadi kalau wilayahnya luas itu kan tidak harus kita semua jelajahi ya. Kita tidak mesti misalkan luasnya 10.000 hektar ya. Apakah akan seluruhnya kita jelajahi? Kan tidak ya. Kita hanya mengambil berapa persen dari wilayah tersebut yang akan dijadikan tempat kita melakukan penelitian ya. Kemudian membuat penetapan jumlah unit contoh ya. Jadi kita membuat semacam plotting ya, membuat plot contoh untuk menganalisis kira-kira kalau plotting ini bagaimana kekayaan keanekaragaman hayatinya ya, khususnya tumbuhan kalau kita akan menelitinya pada tumbuhan ya. Penentuan sebaran dan letak unit ya. Jadi kalau tadi luasnya 10.000 hektar, kita mengambil sampel sekian persennya ya. Titik mana saja yang akan kita jadikan sebagai unit penelitian kita ya. Dan baru kita memberikan penandaan lokasi untuk sampling ya. Nah, setelah ini semua kita lakukan, baru nanti mungkin sehari berikutnya atau berapa hari berikutnya kita langsung turun ke lapangan. Jadi ini adalah tahap survei terlebih dahulu ya, tahap melakukan survei lapangan ya. Nah, berikutnya alat dan bahan yang diperlukan dalam penelitian biodiversitas tumbuhan atau flora ya. Ini banyaklah alatnya ya. Nah, kalau kita langsung ke lapangan tentunya alat-alat ini harus kita persiapkan ya. Nah, ini diantaranya
ya kalau sekarang pakai GPS mungkin cukup lah, tidak usah pakai peta ya. Kemudian alat-alat ini mungkin ada di lab ya, di lab kita punya ya, ini untuk mengukur parameter-parameter lingkungan ya tempat kita melakukan kegiatan penelitian ya. Nah, di sini juga ya kalau memerlukan ini bisa menggunakan kamera trap juga ya, tapi biasanya ini untuk hewan ya. Untuk hewan ya bisa kita menggunakan kamera trap ya. Nah, ini alat-alat yang kita perlukan ya. Kemudian nah ini contohnya ya. Contoh alat-alatnya Bapak kira sudah tahu lah ya, karena apa namanya sudah pernah mungkin kita melakukan observasi lapangan langsung ya. Nah, kemudian bagaimana metode dalam melaksanakan riset biodiversitas? Nah, tadi di bagian awal ya terkait dengan sampling ya. Di sini ada beberapa aturan terkait dengan sampling wilayah ya. Yang pertama, kalau areanya 10.000 hektar, 1.000 hektar atau kurang, plot yang kita ambil ya atau sampling yang kita ambil itu 10%-nya ya. Pak, ini dari mana tahu 10.000 hektar ya dan lain sebagainya ya. Nah, kalau kita penelitiannya di hutan atau apa itu biasanya memang sudah ada aturan, ada ukuran-ukurannya ya. Kalau tidak, misalkan belum tahu, kita akan melakukan penelitiannya di area rumah kita ya. Ya, kemungkinan pasti kurang dari sekian ya, kemungkinan besar kurang dari 10.000 hektar. Maka kalau akan dibuat plotting maka diambilnya 10%-nya ya. 10% dari wilayah tersebut. Atau sekarang sih sebetulnya kalau misalkan ingin tahu area tersebut ukurannya berapa, kan kita bisa menggunakan Google Map ya. Dari peta itu nanti bisa diperkirakan ukuran wilayah kita, misalkan ya kita akan melakukannya di desa kita ya, penelitiannya di desa kita ya, desa kita itu berapa sih luasnya ya, bisa dari Google Map itu diukur ya kira-kira berapa kilometer atau berapa hektar sih wilayah desa kita gitu ya. Nah, kalau areanya 1.000 sampai 10.000 samplingnya 5%, kalau lebih dari 10.000 nah ini samplingnya cukup 1 sampai 2% ya dari luas area yang ada ya. Jadi tidak usah seluruhnya kita jelajahi gitu ya. Cukup diambil samplingnya saja. Nah, di sini ada ukuran plot yang direkomendasikan ya. Jadi misalkan kita sudah menetapkan wilayah mana saja atau titik mana saja yang akan dijadikan sampling penelitian kita. Nah, di sini ada beberapa rekomendasi ukuran plot ya. Misalkan kalau untuk lumut ya ukuran 0,5 meter kali 0,5 meter ini plotnya. Sekian ya, sampai kalau ukurannya apa namanya pohon ya, kalau berbentuknya pohon ya ukuran plotnya ya cukup besar, ini 20 kali 20 sampai 50 kali 50. Nah, ini contoh untuk plotting pengambilan samplingnya ya, dari mulai ukuran yang kecil tadi untuk bryophyta ya, lumut ya dan sebagainya, sampai ukuran pohon ya. Kalau memang berupa pohon ya setidaknya ukuran plottingnya ya 20 kali 20, panjang 20, lebar 20 ya, atau tadi bisa juga 50 kali 50 ya untuk ukuran plotnya. Oke, nah ini kalau kita melakukan proses penelitiannya itu dengan apa namanya kita melakukan survei ya, surveinya itu transek ya, melakukan transek ya. Nah, jadi nanti lebarnya ke sininya 10 meter, ke sini 10 meter ya, ini adalah titik kita bergerak ya. Dan ini tadi plotting-plotting yang sudah kita buat ya. Plotting-plotting yang sudah kita buat untuk area sampling pengamatan kita ya. Baik, berikutnya riset biodiversitas fauna ya. Nanti tanya jawabnya mungkin kita di akhir saja ya. Riset biodiversitas fauna ya. Nah, untuk melakukan riset biodiversitas fauna untuk
ya hampir sama dengan yang flora, kita harus melakukan survei dulu ya. Jadi kita idealnya melakukan survei dulu, jangan langsung datang ke sana ya, tanpa mengetahui atau belum menetapkan wilayah-wilayah mana saja atau titik mana saja yang akan koordinat mana saja yang akan kita jadikan sebagai sampling dari penelitian kita. Nah, di sini alat dan bahannya hampir sama sebetulnya ya. Kita memerlukan teropong, kamera, ya GPS, ya. Nah, kalau perlu untuk menganalisis biodiversitas hewan-hewan yang langka dan sulit ditemukan, biasanya para peneliti itu menggunakan kamera trap, ya, seperti ini ya. Jadi disimpan di pohon ataupun di mana saja ya, biasanya ditaruh di pohon. Nah, kamera trap ini berguna nanti untuk merekam ya seputar wilayah ini ya, ya dari depan ke sini ya, wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan ya untuk mengirimkan gambar ya ataupun rekaman terkait dengan biodiversitas hewan-hewan tertentu yang memang agak sulit ditemukan ya, agak sulit ditemukan ataupun memang jarang dijumpai ya, sehingga menggunakan kamera trap ini adalah salah satu solusinya ya. Nah, cara melakukan riset biodiversitas fauna ini ya metodenya bisa menggunakan inventarisasi dan sensus ya. Kalau inventarisasi kita mencatat langsung setiap fauna yang kita temukan ya. Nah, setiap hewan yang kita temukan kita catat langsung. Ini metode inventarisasi. Ada juga metode sensus ya. Metode sensus ini ada cara langsung dan cara tidak langsung. Nah, kita lihat beberapa metode sensus. Yang pertama ada metode penanda lepas tangkap kembali ya. Jadi capture, mark, release and recapture method. Jadi nanti si hewan yang akan diteliti itu kita tangkap ya. Kita tangkap, kemudian kita beri tanda ya. Misalkan kita tempelkan GPS ya, kita tempelkan GPS ya, kemudian suatu saat kita kembali ke sana dan menangkap kembali ya hewan tersebut ya. Misalkan biasanya yang dilakukan metode ini adalah burung elang ya. Kita tangkap ya, kemudian dikasih GPS, nanti sudah ditandai ya. Kemudian nanti ditangkap lagi, kita ingin menganalisis data yang kita peroleh di GPS yang kita tempel di elang tersebut ya, misalkan terkait jarak edarnya ya dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa menggunakan metode jejak satwa. Nah, misalkan ini khususnya untuk mamalia ya. Misalkan kita meneliti terkait dengan keanekaragaman hewan mamalia di Gunung Ciremai ya. Nah, kita bisa mengecek dari jejak satwanya ya, dari jejaknya. Nah, ini ada berapa misalkan ya, ada 10 atau 20 hewan misalkan ya. Nah, ini nanti kita dihitung ini ada berapa satwa yang kita temukan berdasarkan jejaknya ya. Kemudian bisa juga dengan mendengarkan suaranya ya, misalkan suara yang bisa kita dengar ya, misalkan burung ya atau monyet atau hewan-hewan yang lain ya. Nah, ini bisa digunakan dia sebagai alat pengumpulan datanya, kita mendengarkan suaranya ya. Kemudian juga bisa menggunakan metode penghalauan ya. Menghalau ya, menghalau. Jadi misalkan pada spesies tertentu yang bergerombol khususnya ya, kita bisa halau ya untuk kita nanti misalkan kita akan menghitung berapa populasinya ya, berapa individunya ya. Kemudian metode jelajah ya. Nah, metode jelajah ini kita menjelajahi wilayah yang akan kita analisis biodiversitas hewannya ya. Kemudian metode transect ya, metode transect ya, dan juga ada metode menghitung kelompok. Nah, ini metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan penghitungan atau menganalisis biodiversitas khususnya hewannya mamalia ya. Nah, ini contoh dari metode transect ya. Nah, jadi kita berjalan ya,
ini adalah titik awal kita ya. Nah, kita berjalan ya sepanjang trek yang sudah ditentukan ya. Jadi memang sebetulnya ini tetap dilakukan apa namanya semacam pendahuluan dulu ya. Kita melakukan membuat jalur terlebih dahulu ya. Nanti akan kemana-kemana ya, baru kita melakukan penelitian ya. Ini kita survei terlebih dahulu untuk menentukan jalur ini ya. Nah, ini titik awal pengamatan kita ya. Nah, ini adalah posisi kita ya. Nah, kemudian ini adalah posisi hewan ya yang sedang kita amati ya. Nah, jadi selama proses kita berjalan ya menyusuri jalur yang sudah ditentukan itu ya kita menemukan hewan apa saja. Ini metode jalur ya atau transek ya. Nah, panjangnya berapa meter ya? Biasanya misalkan ini 500 meter ya. Jaraknya ini 500 meter, maka pengamatannya ya pengamatannya ke sini 50, ke sini 50 ya. Jadi ini jalur kita ya, ini jalur kita, ini kita sebagai pengamat ya. Ke kiri 50, ke kanan 50. Jadi 50 meter dari titik kita ke kanan dan ke kiri itu objek yang kita temukan nanti akan kita catat ya. Sampai di sini ya, biasanya jaraknya kurang lebih 500 sampai 1000 meter ya atau 1 kilometer ya. Jadi untuk mencatat ya dalam rentang jarak 500 meter atau 1 kilometer ini ya kita menemukan spesies hewan apa saja. Ya, ini untuk menghitung biodiversitas fauna khususnya pada mamalia ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita melakukan riset biodiversitas burung ya. Ini beberapa metode yang bisa kita gunakan ya untuk melakukan penelitian terkait dengan biodiversitas burung ya. Nah, yang banyak dipakai biasanya di sini ya. Metode IPA ya, Index Point of Abundance ya. Nah, metode IPA ini caranya seperti apa? Caranya kita itu melakukan berdiam di satu titik atau satu poin yang sudah ditentukan ya, semacam stasiun pengamatan lah. Kita berdiam selama kurang lebih 20 menit ya untuk mencatat ya biodiversitas burung apa saja yang kita temukan selama kurun waktu 20 menit ini ya. Jadi nanti per 20 menit pindah. Misalkan kita akan melakukan penelitian biodiversitas burung di Karangsong ya. Kita sudah menetapkan 5 titik ya. 5 titik pengamatan ya. Ada titik A, B, C, D, E ya. Nah, menggunakan metode ini ya, di setiap titiknya kita berdiam kurang lebih 20 menit ya. 20 menit itu kita mencatat apa saja biodiversitas burung yang kita temukan di tiap stasiunnya A, B, C, D dan seterusnya ya. Nah, ada juga yang modelnya seperti ini ya. Cuma ini dilakukan berdiamnya itu full ya. Nama metodenya apa ya lupa. Itu full hampir 2 jam berdiam di situ untuk mencatat semua biodiversitas burung yang ditemukan di sana ya. Nah, selain metode IPA bisa juga menggunakan ini mendengarkan bunyi ya. Nah, burung ini berarti ini burungnya spesies ini dan sebagainya ya. Menghitung migrasinya. Nah, ini agak sulit ya kalau menghitung migrasi karena biasanya dalam satu migrasi burung itu banyak sekali ya. Menghitung koloni ya. Kemudian menghitung sarang dan kawanan ya. Nah, kemudian pengambilan gambar. Nah, ini yang bisa kita lakukan ini ya. Nah, ini mungkin bisa paling mudah ya kita mengambil gambarnya ya. Nah, kemudian transek titik, transek garis ya dan pemetaan ya. Kemudian bagaimana melakukan riset biodiversitas herpetofauna ya. Herpetofauna ini meliputi reptil dan amfibi ya. Nah, di sini biasanya metode yang sering dipakai ya. Nah, ini time search ya. Ini bisa juga digunakan di sini ya di biodiversitas burung ya.
Nah, time search ini selama 2 jam ya kita berdiam di situ menganalisis habitat yang ada ya baik yang di perairan ya ataupun di daratan ya. Nah, selain itu bisa menggunakan metode visual ya, PES ya. Nah, mengambil jenis satwa berdasarkan perjumpaan langsung pada jalur baik di daerah terestrial maupun akuatik. Ini mirip dengan ini ya, mirip seperti ini ya. Cuma kalau ini lebih ke arahnya kan kita biodiversitasnya adalah fauna yang ada di darat. Nah, kalau di sini karena herpetofauna ini kan hewan reptil dan amfibi ya. Jadi terkadang ada yang kita temukannya di air ya, ada yang di darat ya, sehingga yang dihitungnya itu tidak hanya yang kita temui di daratan tapi juga yang di air. Ini mirip dengan yang metode tadi ya, metode jalur ya. Nah, kemudian metode riset biodiversitas serangga. Nah, ini terkait dengan insekta atau serangga ya, ini bisa dilakukan dengan beberapa teknik ya. Nah, bisa menggunakan perangkap sumuran ya, jaring ayun, koleksi tangan ya. Kemudian koleksi tangan di udara, menggedor vegetasi ya. Koleksi pada serasah ya. Kemudian nampan kuning, perangkap penyedot ya, perangkap lampu ya, corong berlase. Nah, ini biasanya metode perangkap lampu ini digunakan untuk hewan-hewan yang hidupnya hewan serangga ya, maksudnya serangga yang hidupnya pada malam hari ya. Nah, kalau ada orang berbes ya itu di perkebunan bawang ya, di perkebunan bawang itu terang sekali ya, banyak lampunya ya. Salah satunya metodenya ini ya, perangkat lampu. Jadi menggunakan lampu agar serangga-serangga yang bertebangan pada malam hari itu mendekat ya. Jadi mendekat ke lampu ya. Nah, ini metode-metodenya ya. Nah, ini kalau ini mengambil langsung ya, ini menggunakan jaring ya. Nah, ini juga menggunakan mengambil dari sampel yang ada di pohon ya dengan tangan ya secara langsung. Nah, kalau ini menggunakan jaring ya. Nah, kalau ini jadi si pohonnya digoyang-goyang ya sampai serangganya nanti pada jatuh ke sini ya. Nah, kalau yang ini menggunakan ini disebut sebagai corong berlase ya. Jadi nanti menggunakan lampu ya, kemudian di bagian ini ada corongnya ya. Nah, nanti hewan-hewan yang mendekat ke sini, serangga-serangga yang mendekat ke sini ya, nanti akan dikumpulkan masuk ke sini ya untuk menganalisis biodiversitas serangga khususnya yang hidup pada malam hari bukan hidup ya, yang beraktivitas pada malam hari ya. Selanjutnya untuk riset spesies invasif. Nah, ini bisa juga ya yang tertarik dengan analisis spesies invasif ya. Spesies invasif ini adalah spesies yang berasal dari luar ya, bisa dari luarnya itu dari memang bukan spesies dari Indonesia ya, tetapi karena perdagangan akhirnya masuk ke Indonesia ya. Misalkan ini kalau tidak salah ini bukan asli Indonesia ya, tapi dari luar ya. Ini adalah keong mas ya. Keong mas ini adalah spesies invasif ya. Apa itu spesies invasif? Spesies invasif itu adalah spesies yang bukan endemik asli dari wilayah tersebut, tetapi ketika sudah masuk ke wilayah tersebut akan menguasai habitat wilayah yang ditempati oleh organisme aslinya ya. Nah, misalkan ini keong mas ya. Keong mas ini ketika sudah masuk ke sawah ya, itu biasanya akan mendominasi dan mengalahkan spesies-spesies yang lainnya. Kemudian ini juga nih ya, alang-alang ya. Coba kalau alang-alang hidup ya di sekitar alang-alangnya jarang tumbuhan lain hidup ya. Ini juga babadotan ya kalau di Sunda ya, bandotan ya. Babadotan ya. Ini spesies asing juga ya. Jadi akan menguasai wilayah
Jadi pertumbuhannya sangat cepat dan akan menguasai wilayah yang menjadi tempat hidup dari organisme yang lain ya. Jadi ketika masuk babadotan ya kita tidak sengaja tidak kita tanam juga, biasanya ini ada ya di sekitar rumahan kita ya. Termasuk ini ternyata ya, biasanya kita gunakan ini jadi tanaman hias ya, tapi ternyata tumbuhan tai ayam ini biasanya cepat tumbuhnya ya. Jadi akan menginvasi wilayah tempat hidup tumbuhan yang lain, sehingga tumbuhan yang lainnya justru yang kalah ya oleh spesies ini ya. Nah, ini barangkali nanti ada yang tertarik menganalisis spesies invasif, ini banyak sekali di sekitar kita juga ya. Nanti ada datanya di Bapak ya, jenis-jenis spesies invasifnya apa aja ya. Selain tumbuhan yang ada di sini ya, termasuk hewannya apa saja kalau yang hewan ya. Nah, kalau yang invasif spesies ini nanti yang dikembangkannya bukan program konservasi ya, justru program pengendaliannya ya. Nah, nanti karena ada tugas membuat program konservasi. Nah, ini beberapa buku panduan untuk identifikasi burung ya, ini Herpetofauna ya. Nah, nanti di Bapak ada ya, ini kupu-kupu, ini serangga polinator. Nanti misalkan pas saya mau analisis herpetofauna, minta file ininya, ini ada ya Bapak punya ya. Kalau yang ini tidak ada filenya ya, untuk burung ya Bapak tidak punya filenya, tapi nanti akan coba ya. Ini harus beri bukunya asli ya, tidak ada filenya. Kalau ini ada bisa download ya, file-file buku panduannya ya. Nah, ini juga ada ya. Nah, selanjutnya setelah kita memperoleh data penelitian, kita akan melakukan analisis data ya. Nah, contohnya di sini untuk analisis data biodiversitas tumbuhan, biasanya kita akan menganalisis tingkat kerapatannya, frekuensi dominansi spesiesnya, INP-nya ya, indeks nilai pentingnya yang tumbuhan mana saja sebetulnya yang memiliki nilai paling banyak digunakan orang ya, paling disukai atau paling banyak dimanfaatkan ya, sehingga nilai INP-nya tinggi ya. Kalau INP-nya rendah berarti tumbuhan tersebut jarang dimanfaatkan ya. Nah, hampir sama kalau pada hewan juga ya, analisis biodiversitas terkait dengan dominansi keragaman spesiesnya ya dan sejenisnya ya. Kemudian bagaimana menyusul proposal riset biodiversitas ya. Nah, di sini kurang lebih urutannya seperti ini, walaupun ini tidak baku ya. Artinya kalau misalkan mau mengembangkan dengan format yang lain juga silahkan ya. Ini salah satu contohnya, dimulai dari latar belakang, rumusan, tujuan dan maksud penelitian ya, luaran atau manfaatnya, tinjauan pustaka, metode penelitian, jadwal kegiatannya, estimasi biaya. Mungkin ini kalau memerlukan biaya ya, kalau tidak boleh tidak ada estimasi biaya untuk kegiatan yang akan dilakukannya. Yang terakhir adalah daftar pustaka ya. Nah, proposal riset yang dianjurkan sebaiknya pertama memiliki relevansi tinggi untuk penelitian ya, untuk diteliti dan dikembangkan program konservasinya ya. Nah, kemarin ada yang mengajukan beberapa judul ya. Nah, itu belum memiliki relevansi yang tinggi ya. Relevansi yang tinggi itu maksudnya ini urgent sekali untuk diteliti ya, sangat penting sekali untuk diteliti, termasuk dikembangkan program konservasinya ya. Misalkan di daerah Majalengka ya, pohon maja ya, ada kan maja ya, Majalengka itu ciri khasnya kan maja yang langka ya. Pohon maja itu termasuk pohon yang jarang ya, sudah jarang ya, itu memiliki relevansi tinggi ya. Tetapi nanti yang ditelitinya tidak hanya pohon majanya saja, tapi yang ditelitinya adalah biodiversitas tumbuhan misalkan atau buah-buahan di Majalengka ya. Jadi lebih umum saja, tapi nanti akan mengerucut pada satu spesies yang nanti akan kita jadikan prioritas untuk dikembangkan konservasinya ya.
Misalkan biodiversitas biodiversitas buah-buahan di Kabupaten Majalengka ya. Nah, nanti ada buah apa saja, termasuk maja itu kan termasuk memiliki buah ya. Ada buahnya ya. Nah, nanti jenis buah apa saja yang di Majalengka misalkan masih banyak dan yang sudah mendekati kepunahan ya atau sudah jarang dimanfaatkan oleh orang Majalengka misalkan ya. Nah, misalkan nanti menemukan beberapa jenis buah yang memang jarang, misalkan buah kawista itu sudah mulai jarang ya. Buah maja ya termasuk apakah di Majalengka itu sudah jarang atau masih banyak ya misalkan itu ya. Jadi memiliki nilai relevansi yang tinggi untuk diteliti dan dikembangkan program konservasinya ya. Nah, misalkan Pak saya mau meneliti biodiversitas burung yang ada di Kabupaten Indramayu ya di Pantai Karangsong misalkan ya. Ya boleh silahkan nanti dianalisis spesies burung apa saja yang masih banyak ya, termasuk apa yang memang sudah ada tidak spesies burung yang memang sudah termasuk dilindungi ya atau terkategori yang terancam punah ya. Nanti kita susun program konservasinya seperti apa ya. Kemudian usahakan memiliki nilai manfaat tinggi. Nah, jadi nanti ketika nyusun judul dan nyusun proposal risetnya, usahakan yang akan kita teliti itu memiliki nilai manfaat tinggi ya. Pas saya mau meneliti biodiversitas mangga yang ada di Kabupaten Kuningan, Indramayu, Cirebon ya di wilayah 3 gitu ya. Nah, itu kan memiliki nilai manfaat tinggi. Kalau misalkan ada spesies mangga, bukan spesies ya, mungkin varietas mangga yang memang sudah terancam punah secara lokal ya. Jadi sudah jarang ditanam oleh masyarakat di Majalengka, Kuningan, Indramayu ya di wilayah 3 ya. Nah, kemudian mudah diakses ya, mudah ditelitinya. Jangan sampai Pak saya mau meneliti biodiversitas kelelawar ya. Nah, agak sulit ya. Penelitiannya harus malam ini ya. Nah, belum nanti kalau kelelawarnya agak susah ya. Nyari kelelawar malam-malam bukannya dapat kelelawar ya, nemunya Mbak Kun ya. Nah, jadi jangan yang sulit-sulit ya. Misalkan biodiversitas mangga itu boleh silakan ya. Biodiversitas kupu-kupu silakan. Kupu-kupu itu kan memiliki nilai penting sebagai polinator. Biodiversitas serangga ya, biodiversitas herpetofauna ya, biodiversitas burung ya. Nah, usahakan yang mudah diakses, jangan yang sulit. Tadi misalkan kelelawar ya. Nah, biodiversitas anggrek hutan, agak sulit harus ke hutan ya. Biodiversitas apalagi ya yang sulit ya. Nah, usahakan yang mudah saja. Pisang boleh, Pak, saya mau meneliti biodiversitas pisang yang ada di wilayah 3 Cirebon ya. Di wilayah 3 Cirebon itu ada spesies pisang apa aja ya? Adakah spesies pisang yang termasuk kategori dilindungi atau sudah mulai jarang dimanfaatkan orang, sehingga kalau tidak dimanfaatkan, tidak dibudidaya, lama-lama akan hilang nih ya. Nah, biodiversitasnya ya. Nah, atau Pak mau meneliti biodiversitas jahe-jahean di wilayah 3 Cirebon ya, mangga ya, silakan ya. Nah, jadi cari yang kira-kira mudah diakses ya, mudah diteliti, ada di sekitar kita ya. Jangan tadi kelelawar memang ada tapi kan harus nyarinya malam, agak sulit ya penelitiannya ya. Nah, kemudian usahakan tidak memerlukan biaya besar atau kalau bisa tidak berbiaya ya. Nah, jadi jangan yang ribet-ribet, Pak, saya mau menganalisis biodiversitas bakteri apa gitu ya. Ya itu nanti penelitiannya agak sulit ya. Karena mungkin memerlukan peralatan ya dan saat ini kan sulit kalau kita ke lab ya karena belum diperbolehkan kita melakukan tatap muka langsung ya. Nah, ini beberapa contoh judul riset biodiversitas ya. Nah, ini ada misalkan biodiversitas kupu-kupu ya, biodiversitas herpetofauna ya, identitas keanekaragaman jenis burung ya, keanekaragaman tumbuhan invasif ya. Ini salah satu contoh judul-judul yang nanti bisa mungkin menjadi inspirasi
untuk rekan-rekan dalam mengembangkan riset biodiversitas berbasis citizen science ya. Silahkan mau ke mana saja ya. Nah, tadi usahakan memiliki nilai yang tinggi untuk diteliti dan dikembangkan ya. Nah, ini beberapa acuan ya. Nanti misalkan Pak ini spesiesnya termasuk dilindungi atau tidak ya. Nah, kita bisa melihat dari Permen ya. Peraturan Menteri nomor P 106 garing Men LHK ya. Ini yang terbaru ya, yang terbaru. Jadi ada sekian spesies yang termasuk dilindungi ya, dan sudah ada nama-namanya di sini di Permen ya. Bisa juga kita mengakses dari IUCN Red List. Kalau ini sifatnya lokal ya. Ini sifatnya lokal, jadi data terkait flora fauna yang dilindungi yang sifatnya lokal hanya untuk Indonesia ya. Nah, kalau ini global ya. Ini mengakses seluruh dunia ya di IUCN Red List ya, atau di CITES ya. Kalau CITES ini yang mengatur jual beli hewan maupun tumbuhan liar ya. Nah, jadi termasuk yang boleh diperdagangkan tidak. Kalau yang tidak, yang boleh berarti tidak masuk di CITES ya. Kalau yang sudah tidak boleh ya berarti sudah termasuk langka ya, tidak boleh lagi diperdagangkan bebas ya, baik hewan maupun tumbuhan ya. Ini adanya di CITES. Jadi nanti bisa lihat dari sini untuk lokal, yang globalnya internasionalnya ini ya, dan ini ya. Ini kalau melihat yang diperjualbelikan ya, hewan atau tumbuhan yang masih hewan tumbuhan liar yang masih boleh atau tidak boleh diperjualbelikan ya. Nah, kita akan melakukan penelitian riset biodiversitas ini lebih memanfaatkan penggunaan teknologi smartphone ya. Jadi teman-teman kemarin sudah disuruh mendaftar di aplikasi iNaturalis ya, di aplikasi iNaturalis. Nah, bagaimana cara pengambilan fotonya? Nah, ini diberi contoh ya. Nah, usahakan kalau spesimennya itu diambil dalam apa ya, hidup ya ataupun mati ya, diambil ya, ditangkap ya. Nah, untuk backgroundnya gunakan background warna hitam ya, gunakan background warna hitam ya. Kemudian gunakan penggaris sebagai acuan ukuran. Nah, jadi kan ketahuan nih ya. Nah, kurang lebih kan ini 6 sentian ya, lebar sayapnya ya. Nah, ini 6 sentian. Jadi gunakan backgroundnya kain hitam dan gunakan penggaris sebagai acuan ukuran. Ini kalau hewannya atau tumbuhannya kita ambil ya sampelnya. Nah, seperti ini ya. Misalkan ini daun mangga ya. Nah, lebarnya berapa ya? Ini panjangnya berapa, lebarnya berapa ya. Nah, jadi digunakan penggaris seperti ini sebagai acuan ya. Nah, kalau ada ini backgroundnya hitam ya. Nah, backgroundnya hitam ya. Kemudian dalam pengambilan objeknya, nah ini dari Nurul Anwar ya, mahasiswa biologi IN ya. Ini gambar Hippolymus bolina ya, kupu-kupu Hippolymus bolina. Nah, usahakan objek yang dipoto itu terlihat jelas ya. Nah, jadi kalau di foto itu pakai kamera HP biasanya kan bisa di zoom ya. Nah, kalau hanya satu objek seperti ini, usahakan di zoom supaya fotonya terlihat jelas ya. Misalkan ini foto apa namanya, Hippolymus bolina ya. Kemudian ini foto mangga ya. Nah, kalau beberapa objek ya, kalau beberapa objek, nah ini misalkan 2-3 mangga ya. Nah, ini memoto beberapa objek ya, memoto beberapa objek ya. Nah, usahakan juga si fotonya itu terlihat jelas ya. Nah, ini beberapa objek ya. Nah, ini kan memoto pohonnya dengan kepompongnya ya, dengan ulatnya ya. Ini juga memoto bagian daunnya dengan kupu-kupunya ya. Usahakan objek kupu-kupunya atau objek yang ditujunya dengan bagian-bagian yang lainnya juga terlihat jelas ya.
Jangan sampai ininya tidak jelas, yang jelasnya justru pohonnya saja ya. Jadi kedua-duanya harus terlihat dengan jelas ya. Nah, kemudian karena kita penelitiannya sederhana ya, kita tidak menggunakan alat-alat dari lab. Tentunya kalau misalkan memerlukan misalkan menggunakan jaring, mungkin bisa disiasati dengan jaring ikan gitu ya. Ini untuk menangkap kupu-kupu atau serangga misalkan ya kita gunakan jaring ikan gitu ya. Atau kita misalkan ingin kupu-kupunya kita tangkap dulu ya. Nah, kita bisa menyimpannya mungkin di toples gitu ya. Jadi kita gunakan ya, manfaatkan alat-alat yang sederhana yang ada di sekitar kita gitu ya. Baik, terima kasih ya, itu paparannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi ya. Baik, silakan. Barangkali ada yang akan ditanyakan ya terkait dengan apa yang tadi sudah Bapak jelaskan dari awal sampai akhir. Ya, memang cukup cukup panjang ya. Sengaja supaya sekalian nanti kita tinggal diskusi ya. Nah, nanti kalau misalkan tidak ada yang bertanya, Bapak akan menjelaskan bagaimana mengisikan data di iNaturalis ya. Nah, sekarang silakan tadi apa yang Bapak terangkan, barangkali ada yang kurang jelas atau masih bingung atau terkait proyeknya juga masih bingung, boleh diobrolkan ya. Jadi yang proyeknya kelas B itu proyeknya online ya, online citizen science. Jadi yang online itu sebetulnya enak ya. Jadi hanya membantu menafsirkan data-data yang diperoleh oleh para peneliti lapangan ya. Kemudian juga bisa mengambil data yang sudah ada di situs iNaturalis atau di situs yang lain ya, yang nanti akan digunakan di dalam penelitian ya. Misalkan ingin menganalisis biodiversitas kupu-kupu yang ada di Kabupaten Cirebon, dia bisa nanti ngambil dan membantu menafsirkan data-data yang diperoleh dari kelompok yang lain, juga bisa mengambil dari proyek yang ada di iNaturalis, tapi nanti wilayahnya harus dibatasi hanya untuk wilayah yang ada di wilayah Cirebon saja ya. Nah, mengambilnya misalkan hanya yang ada di Cirebon saja, atau ingin menganalisis kupu-kupunya yang ada di kabupaten atau di Jawa Barat ya, nanti nyari proyeknya yang ada kupu-kupunya yang di Jawa Barat saja ya. Oke. Nah, adapun kelompok yang hybrid ya, yang hybrid ini kerja keras ya karena melakukan dua proyek ya. Yang pertama adalah proyek lapangan ya, melakukan proyek lapangan ya, mengambil mengambil data langsung dari lapangan, mengupload ke aplikasi iNaturalis, menafsirkan ya data yang diperoleh ya, memberikan keterangan dan lain-lain ya. Jadi kerjaannya yang hybrid itu mengumpulkan data dan menafsirkan data ya yang diperoleh, kemudian mendeskripsikan data lebih lanjut ya di aplikasi. Jadi kerjaannya dua ya, mencari dan mengembangkan, mengupload dan menafsirkan datanya ya. Nah, nanti selengkap mungkin misalkan biodiversitas kupu-kupu ya, kupu-kupunya spesiesnya misalkan apa ya. Nanti dibuat taksonnya, habitatnya ya, karakteristik dari kupu-kupu tersebut ya, secara morfologi seperti apa ya, makanannya dan lain ya. Jadi lengkap deskripsinya gitu ya. Nah, sementara yang online itu hanya membantu menafsirkan data yang diperoleh dari lapangan ya. Termasuk yang online ini bisa mengambil data yang diperoleh dari penelitian orang lain ya. Nah, yang ada di iNaturalis atau di aplikasi yang lain ya.
tetapi cakupannya karena sudah ditentukan maka hanya cakupan tersebut saja. Misalkan tadi ya, biodiversitas kupu-kupu di Kabupaten Cirebon ya atau di Jawa Barat. Nanti dari aplikasi iNaturalis ada berapa spesies kupu-kupu yang teridentifikasi ya. Kemudian kita nanti kan menggolongkan ini famili apa, dan seterusnya ya. Kita juga nanti membantu menafsirkan data yang diperoleh dari para peneliti lapangan ya, ini spesiesnya apa, kemudian biodiversitasnya di misalkan Jawa Barat itu yang paling banyak apa dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, kelas yang lain kalau ingin ikut juga mendingan ikutnya yang lapangan. Jadi membantu mencari data ya. Kalau yang online nanti hanya menafsirkannya saja gitu ya. Lebih baik membantu mencari data, justru mencari data lapangan biasanya agak lebih susah daripada mencari data yang dari online gitu ya. Gitu. Silakan ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke yang lain. Nah, terkait dengan proyek ataupun terkait dengan tadi apa yang Bapak terangkan ya, metode penelitian riset biodiversitas baik pada hewan ataupun tumbuhan ya. Mangga. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, siapa? Lia Adilia. Oh iya, Lia. Silakan Lia. Untuk kelas A kan ikutnya yang online citizen science ya, Pak. Ya. Nah, itu nanti membuat proposal penelitian atau tidak? Oh, yang kelas A itu berarti nanti konsultasikan dengan ibunya ya, apakah harus membuat proposal juga atau ikut menafsirkan datanya saja gitu ya. Nah, mendingan ikutnya ini yang lapangan ya, yang lapangan. Jadi yang hybrid supaya bisa mengambil data dari lapangan dan membantu juga project online-nya ya. Nah, sebetulnya yang project online itu datanya kan sudah disediakan oleh orang lain, hanya membantu menafsirkan gitu ya. Membantu menafsirkan data-data yang sudah orang lain kerjakan atau peroleh ya. Nah, jadi lebih mudah ya. Nah, kalau bisa mendingan justru yang itu ya, yang mencari data ke lapangan ya, biar data yang diperoleh oleh dari lapangan oleh yang online itu bisa ditafsirkan banyak gitu ya. Bisa menafsirkan banyak data dari lapangan ya. Biodiversitas kupu-kupu di Cirebon misalkan. Nah, kalau hanya satu kelompok yang Bapak plot sebagai kelompok hybrid itu kelas E ya. Berarti hanya ada 36 mahasiswa ya, 32. Kemungkinan datanya akan lebih sedikit ya. Nah, yang diperoleh dari lapangannya ya. Jadi nanti yang online itu kan hanya menafsirkan ya. Jadi yang sulit itu justru nyari data dari lapangan ya. Nah, nanti obrolkan dengan ibunya. Izin masuk. Oh, mangga Pak Bambang. Billy ada khawatir ada miskomunikasi ya, Lia tadi ya. Ya. Karena di awal memang diinstruksikan untuk kelas ACD itu ikut yang online ya. Iya, Pak. Iya begitu ya. Ya. Nanti saya bicarakan lagi dengan Bu Ina ya. Tadi kan ada rekomendasi dari Pak Ipin ya, baru muncul bahwa yang ACD itu direkomendasikan untuk mengikuti yang hibrid berarti ya Pak Ipin ya. Nah, nanti saya bicarakan lagi dengan Bu Ina, dia nanti informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut ya. Karena kelas ACD memang di luar kelas riset Pak Ipin ya. Kelas B dan kelas E yang sebagai prioritas riset Pak Ipin. Tapi kelas ACD juga akan mengikuti mengadaptasi seperti riset Pak Ipin. Artinya tidak akan jauh berbeda, diharapkan pengalaman belajar yang kalian terima itu setara. Itu mungkin Lia ya, nanti saya bicarakan lagi dengan Bu Ina, instruksi lebih lanjutnya akan disampaikan melalui forum PJ mungkin ya, biar lebih jelas. Ya. Tapi insya Allah untuk apa namanya, karena kan kita semua, saya Pak Ipin dan Bu Ina, tak mau kalian kehilangan satu pengalaman belajar dan juga
ada tambahan yang didapatkan gitu. Artinya kita semua di sini menginginkan pengalaman belajar yang optimal dan perolehan pengalaman itu secara maksimal gitu ya. Gitu Pak Lia ya, Pak Ipin, hatur nuhun. Ya, Nanti atur nuhun, konfirmasi Pak Bambang. lagi, Ya, konfirmasi lagi di oke ya. Nah, Thank you, jadi Lia. itu ya, nanti ada informasi lebih lanjut ya. Jadi untuk kelas yang lainnya berarti nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya terkait dengan proyeknya ya. Ini ada Enceng ya, raise hand. Silahkan Enceng, gimana? Ada pertanyaan atau seperti apa? Silahkan. Ya, ya, jazakallah Pak. Ini saya tuh sejak kecil tuh suka penasaran gitu dengan kok ada nasi yang cepat basi, ada nasi yang kadang awet gitu. Nah, saya tuh berpikir berarti ada beberapa jenis beras. Nah, berpikir terus waktu tahun 2020 tahun kemarin itu memang saya tuh punya teman gitu anak biologi IAIN angkatan 2016 gitu 2017 namanya Asep Suryadi gitu. Waktu itu dia itu tapi bukan dalam rangka penelitian secara formal sih, meneliti tentang varietas mangga yang ada di Ciayu Majak Kuning. Sangat tepat seperti yang tadi Bapak paparkan gitu. Ingin meneliti. Nah, cuman waktu itu tuh dianya itu keburu ngajar dan saya juga nggak terlalu banyak teman dari biologi waktu itu. Terus juga akhirnya nggak dilanjutkan. Tapi padahal udah ada tekad kuat gitu. Nah, dan saya tertarik dengan tadi pernyataan dengan hemat biaya apa juga Iya. biaya yang murah. Nah, saya berpikir gini Pak, Ciayu misalkan saya ingin meneliti tentang kualitas mangga yang ada di Ciayu Majak Kuning. Nah, luas Ciayu Majak Kuning ini kan 4.115 km persegi gitu. Atau hampir ini tuh sekitar lebihnya 5 kali dari luas negara Singapura gitu kan. Berarti untuk kesana kemarinya tuh mungkin ongkosnya atau apanya gitu. Berarti ini perlu biaya yang besar gitu. Dan ini waktu itu rangkanya tuh bukan rangka dalam penelitian yang benar-benar formal, tapi hanya ingin sekedar kayak kepo doang tuh, saya kepo gitu. Itu bagaimana Pak solusinya agar hemat biaya juga, karena ini kan uang sendiri gitu tuh Pak. Oke ya. Nah, supaya hemat biayanya, penelitiannya tim atau sendiri ini? Waktu itu sih cuman berdua sih, saya sama teman saya doang. Nah, kalau memang hanya 1-2 akan memerlukan biaya banyak ya, karena harus kita mengambil dari beberapa sampel daerah ya. Nah, lebih baik itu dalam satu tim. Jadi misalkan ada orang Indramayu 1, orang Majalengka 1, orang Kuningan 1, orang Kabupaten Cirebon, orang Kota Cirebon 1. Kemudian setiap daerah itu nanti kan dia tinggal di mana. Misalkan Asep tinggal di Majalengka ya, Enceng di Kuningan ya, satunya siapa gitu di desa mana. Jadi nanti penelitiannya adalah studi kasus ya. Jadi mengambil sampel ya pada desa A, B, C, D gitu ya. Tapi nanti atas namanya penelitian biodiversitas mangga di kabupaten di wilayah 3 ya. Studi kasus pada desa A, B, C, D. Nah, jadi kita tidak usah nyebrang kemana-mana, kita meneliti yang ada di desa kita saja atau di kecamatan lah kalau ingin lebih luasnya ya. Ingin lebih luasnya supaya setiap orang itu nanti mengumpulkan data biodiversitas mangga ya dari masing-masing daerah ya, kemudian disatukan datanya menjadi satu wilayah 3 itu ya, menjadi keseluruhan data gitu ya. Jadi nanti misalkan dianalisis dari Kabupaten Majalengka dengan sampelnya dilakukan di Kecamatan Jatitujuh misalkan ya, ditemukan biodiversitas mangganya misalkan yang paling banyak varietas harum manis ya, yang sudah jarang ditemukan varietas mangga kelapa misalkan ya. Nah, nanti di Kabupaten Kuningan seperti apa hasilnya? Di kabupaten ini seperti apa? Nanti digabungkan datanya, akan menjadi satu kesimpulan di wilayah 3 ini berdasarkan studi kasus tersebut yang masih banyak ditanam mangga harum manis misalkan paling populer misalkan ya.
Yang sudah jarang misalkan mangga pakel ya, pakel ya, di daerah Bapak itu sudah jarang mangga pakel. Mangga pakel itu mangga limus ya, mangga limus itu sudah jarang. Bahkan di desa Bapak ini sudah tidak ada yang menanam mangga limus ya. Dulu ada 1-2, sekarang sudah tidak ada ya. Ada lagi mangga yang kecil-kecil, mangga kenyot. Itu sudah tidak ada ya. Sudah tidak ditemukan di daerah Bapak. Dulunya ada ya. Nah, berarti nanti akan ketahuan ada spesies mangga yang sangat populer, harum manis misalkan ya. Ada spesies, kalau mangga bukan spesies ya, maaf, varietas ya. Ada varietas mangga yang sangat populer, misalkan harum manis atau gedong gincu ya. Ada juga yang sudah tidak banyak orang menanamnya, misalkan mangga pakel. Nah, jadi nanti perlakuannya seperti apa ya? Apakah kita akan perbanyak supaya genetiknya tetap lestari, atau ya udahlah dihanguskan saja gitu ya, karena kurang memiliki nilai ekonomis, atau justru kita bisa mengembangkan varietas mangga baru ya. Tahun ini atau tahun kemarin itu ada lomba di Indramayu ya, lomba pengembangan varietas mangga baru, dan yang menangnya petani dari Indramayu. Mangganya katanya besar, kulitnya agak ungu kalau nggak salah dengar tuh seperti itu ya. Jadi bisa nanti justru petani aja bisa mengembangkan varietas mangga baru. Nah, kita sebagai mahasiswa ya mungkin bisa lebih hebat lagi gitu ya. Kita teorinya kan tahu ya, tinggal prakteknya nih ya. Bisa jadi kita nanti justru bisa mengembangkan varietas baru nih, mangga varietas baru yang sebelumnya belum ada gitu ya. Gabungan dari harum manis misalkan ya dengan gedong gincu dengan apa gitu ya. Menghasilkan varietas mangga baru. Jadi gitu solusinya ya. Penelitiannya kelompok, dilakukannya di daerah masing-masing, nanti datanya digabungkan. Seperti itu ya. Itu akan lebih mempermudah ya. Kalau kita hanya 1 orang, 2 orang agak sulit ya, karena jangkauan wilayahnya juga luas, kemudian nanti sampelnya juga kurang representatif. Kalau tadi sampelnya itu tiap kecamatan, Bapak kira itu sudah representatif ya, dan mewakili dari semua kabupaten yang ada di wilayah 3, itu bisa diklaim datanya itu data yang valid ya, karena berasal dari 5 wilayah dengan cakupan kecamatan kurang lebih 5 kecamatan misalkan, itu bisa mewakili berapa persennya dari luas wilayah wilayah Ciayu Majakuning gitu ya. Seperti itu ya, Ceng, solusinya ya. Dibuat tim saja, nanti tiap tim mengobservasi di wilayahnya masing-masing. Nanti datanya digabung. Ya, Pak. Gitu. Terima kasih solusinya. Oke, baik. Yang lain silahkan. Bapak izin bertanya. Silakan, Leni. Kan biologi B itu datanya dari online ya, Pak. Ya. Nah, kalau misalkan sumbernya nggak dari Innaturalis aja tuh, misalkan dari jurnal atau dari lain-lain gitu, boleh Ya. nggak, Pak? Kalau sumber data itu boleh dari aplikasi yang lain, tapi di project online ini kan harus membantu project orang lain ya, harus membantu dalam hal anotasi data disebutnya ya. Nah, ini termasuknya distributed thinking ya, membantu berpikir gitu ya, membantu menganotasi data. Dalam hal ini menafsirkan data yang diperoleh oleh para citizen scientist dari lapangan ya, yang mereka ngambil langsung data dari lapangan ya, kemudian kita itu berperan membantu menafsirkan seperti itu ya. Boleh nanti di Innaturalis itu sebetulnya banyak proyeknya. Kalau misalkan ingin herpetofauna ada ya, nanti ada ikut proyek amfibi reptil kita ya, amfibi reptil kita ya. Makanya di sini nanti Bapak ingin mensinkronkan penelitian, maksudnya kalau misalkan di kelompok kelas yang lain juga ikut project ya, ikut project yang kelas A, kelas D, dan kelas apa lagi ya, C ya, itu ikut project. Nah, kalau bisa Bapak ingin mensinkronkan temanya supaya nanti yang kelas online ini tinggal menafsirkan data ya. Misalkan kelas A ada yang meneliti tentang biodiversitas pisang.
di penelitiannya kelompok yang online ini juga ada biodiversitas pisang supaya nanti tinggal mensinkronkan data yang diperoleh dari kelas A atau kelas E ya, khususnya kelas E karena yang jadi proyek penelitian Bapak itu kelas E ya dengan kelas B. Nah, supaya nanti tinggal menafsirkan ya, membantu menafsirkan data itu spesies pisangnya apa, kemudian bagaimana habitatnya, bagaimana cara perkembangbiakannya, termasuk yang dilindungi atau tidak ya, secara anatomi morfologinya seperti apa ya, itu bisa sinkron gitu ya. Nah, makanya kalau bisa secepatnya ada judul supaya nanti kita bisa sinkronkan ya. Nah, kalaupun misalkan di Inaturalis Pak saya sudah nyari tapi data terkait biodiversitas serangga jarang yang meneliti misalkan ya. Saya menemukannya di aplikasi yang lain boleh ya. Boleh, tapi usahakan kita cari di project Inaturalis dulu ya. Karena ini di Inaturalis juga itu sudah jutaan data ya, bukan 100-200 ribu jutaan ya. Jadi kalau nyari biodiversitas kupu-kupu ya yang ada di Indonesia mungkin nanti berapa ratus ribu spesies yang kita temukan ya, atau berapa ribu individu ya kupu-kupu yang kita temukan gitu ya. Seperti itu ya, Len. Jadi kalau bisa nanti kita akan sinkronkan dulu supaya misalkan meneliti kupu-kupu ya, kelas A ada berapa kelompok ya, kelas B misalkan nanti ini membantu menafsirkan ya. Ada juga yang penelitian kupu-kupu, yang penelitian capung misalkan kelas yang mana atau kelompok mana, nanti supaya di kelas yang online ini ada kelompok yang memang menganalisis capung misalkan ya, tema risetnya analisis biodiversitas capung gitu ya. Capung juga sekarang sudah mulai susah ya, sudah mulai susah ya, nggak tahu di daerah teman-teman ya, di daerah Bapak itu walaupun Bapak desa ini yang capung-capung yang merah, yang kuning itu sudah jarang. Hanya jenis capung yang capung tentara saja yang banyak ya. Apa nama ilmiahnya ya? Sabina gitu ya, Bapak lupa ya. Nah, itu masih banyak kupu-kupu capung tentara, tapi capung yang merah, yang kuning, capung jarum juga sudah jarang ya. Tahu capung jarum nggak? Tahu. Capungnya, nah iya, Wak Isa tahu. Capungnya kecil kayak jarum, itu capung jarum itu biodiversitasnya banyak capung jarum ya. Dan kalau ingin mudah, kata Bapak juga tadi ya, kata Enceng ya, itu biodiversitas mangga boleh. Pisang juga beraneka ragam loh ya. Ada pisang kepok, pisang mule, pisang Ambon, pisang Raja Palembang, pisang banyak itu ya. Nah, biodiversitas pisang, mangga boleh ya. Mangga boleh, pisang boleh ya. Dan nanti bisa dikembangkan, bisa kita mengetahui nanti ketemu ada varietas pisang yang mungkin sudah jarang orang tanam, misalkan pisang apa gitu ya, dan terancam kalau tidak ada yang mengembangbiakan ya bisa jadi suatu saat ya hilang gitu ya, punah gitu ya. Ada lagi silakan. Bapak tanya lagi. Silakan. Leni, masih Leni ya? Silakan Mohon Len. Bapak. Bapak ini kan tugasnya itu yang kelompok. Kalau misalkan yang individu itu gimana Pak? Sama aja tak kayak kelompok? Jadi tugasnya ini proposalnya kelompok. Proposalnya kelompok ya. Pelaksanaannya nanti masing-masing. Pelaksanaannya masing-masing, datanya digabungkan jadi data kelompok. Tapi membuat laporannya individu. Ngerti nggak? Biar. Jadi gini, Leni kelompoknya misalkan 5 orang, ya. A, B, C, D. Proyeknya biodiversitas kupu-kupu, ya. Leni tinggalnya di mana? Majalengka, Palasa. Majalengka, Palasa ya. Tuh tetangga Bapak. Bapak gak di Palasa kan, Ge? Mohon Bapak di sini aja. Ya. Jadi nanti Leni misalkan di Palasa, ya. Biodiversitas kupu-kupu. Berarti nanti Leni mengobservasi biodiversitas kupu-kupunya di desa Palasa, ya, di kecamatan Palasa kalau mau luasnya, ya. Teman Leni satunya misalkan Khairul. Khairul itu di mana? Di Cirebon misalkan, ya, di desa
Jamblang misalkan. Khairul juga melakukan proyek kupu-kupu tapi di tempatnya. Gitu ya. Nah, ngerti nggak? Nanti datanya itu tadi seperti Bapak terangkan ke Enceng ya, datanya itu digabungkan jadi data kelompok. Ya. Jadi data kelompok ya. Jadi biodiversitas kupu-kupu yang ada di Majalengka ada ini aja, yang di Cirebon ini aja, yang di Indramayu ini aja. Nanti digabungkan datanya jadi data kelompok ya. Nah, setelah jadi data kelompok, membuat laporannya si individu. Ya, dibuat laporannya individu. Nah, nanti misalkan yang paling banyak di Kabupaten Majalengka kupu-kupunya spesies A, ya yang banyak di Kabupaten Indramayu spesies B, yang di Kuningan spesies C, yang di ini spesies ini, yang jarang ditemukan spesies ini di Majalengka ini gitu ya. Itu nanti jadi data kelompok ya. Setelah jadi data kelompok, kan nanti ada tugas membuat jurnal. Dibuat jurnal ya. Nanti akan dilatih terlebih dahulu cara membuat jurnalnya, termasuk bagaimana mensitasi ya dari jurnal orang lain dan lain-lainnya nanti akan dilatih ya. Nah, itu jadi datanya kelompok ya, dibuat laporannya individu ya, dibuat artikelnya individu ya. Nah, pas nanti presentasi, nah presentasi kelompok ya, dipresentasikan nanti ya menggunakan data yang ada di kelompok ya. Seperti itu ya. Nah, kalau Leni ini kan kelompok online. Sebetulnya tinggal menganalisis dari data yang ditemukan secara online dan data yang oleh kelompok lapangan peroleh ya. Nah, nanti misalkan di Inaturalis untuk proyek yang di wilayah 3 Cirebon misalkan menemukan 5.000 spesies kupu-kupu misalkan ya. Jenis yang paling banyaknya apa ya, yang paling jarang ditemukan apa gitu ya. Nah, nanti juga Khairul misalkan menganalisis juga data Khairul misalkan berbeda ya. Ternyata yang ditemukan Khairul yang di Inaturalis itu menemukan 4.000 jenis kupu-kupu ya. Yang paling banyak di Kabupaten Cirebon ini apa spesies kupu-kupunya ya. Yang hasil proyek yang teman-teman lapangan peroleh spesiesnya apa aja ya. Nah, itu bisa jadi berbeda, tapi nanti digabungkan datanya ya. Jadi kelompok yang Leni ini, yang online ini sebetulnya lebih enak ya, karena hanya menafsirkan data sekunder ya. Kalau yang kelompok online itu data sekunder, karena data yang diperoleh oleh orang lain ya dari lapangan. Kalau yang kelompok kelas E itu nanti data primer, karena dia mengambil langsung dari lapangan ya, termasuk menafsirkannya dan memberikan penjelasan secara online di aplikasi gitu ya. Jadi kalau bisa nanti ini proyeknya linier ya, sama-sama ada yang meneliti kupu-kupu, ada yang meneliti ini ya, supaya nanti nggak repot mencari data online-nya ya. Nah, mencari data online-nya, data dari teman-temannya juga dapat ya, data dari Inaturalis juga ada gitu ya. Nah, jadi kalau bisa proyeknya linier. Kalau misalkan di kelas E ada penelitian kupu-kupu, di kelas B juga ada penelitian kupu-kupu, supaya nanti bisa saling membantu. Yang lapangan memperoleh data, yang ini membantu menafsirkan datanya. Gitu ya. Sebetulnya yang hybrid itu dua kerjaannya, nyari data dan menafsirkan data ya yang diperoleh ke online ya. Kalau yang online hanya menafsirkan data yang sudah diperoleh secara online ya. Di video ini ada contoh online citizen science dia mungkin akan Bapak coba putarkan ya pelaksanaannya ya, yang mana ya? Oke, akan coba Bapak perlihatkan ya kegiatannya seperti apa gitu ya. Oke, coba ya. Baik, sambil Bapak memutarkan, barangkali ada pertanyaan dulu. Yang lain ada pertanyaan lagi? Iya Pak, izin bertanya. Silakan. Saya kan
mau risetnya itu kan mengenai biodiversitasnya yang ada di Kabupaten Cirebon itu Ya. yang sudah dikonservasi, Pak. Seperti halnya kura-kura belawak. Kura-kura. Itu kan untuk kura-kura belawak untuk di faunanya. Nah, untuk di floranya itu mengenai pohon ini, Pak, pohon jamblang. Ya. Heeh. Cukup satu ya, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah flora juga, fauna juga, satu aja. Berarti kalau misalkan di faunanya berarti di kura-kura belawanya saja gitu. Jadi apa namanya, proyeknya itu cukup satu. Jadi kalau mau proyek ke tumbuhan apa gitu ya yang mau dilakukan, biodiversitasnya apa, misalkan biodiversitas tanaman buah ya, itu sifatnya kan umum, tanaman buah, nanti buahnya apa aja, nanti sampai kita menemukan buah yang memang tanaman buah yang memang sudah jarang dikembangbiakan orang atau sudah jarang dikonsumsi, digunakan orang sehingga terancam kepunahannya gitu ya. Nah, kalau hewannya lebih baik tadi misalkan kura-kura ya. Kura-kura itu masuknya apa ya? Reptil ya. Reptil, Pak. Reptil ya. Masuk reptil ya. Iya, Herpetofauna berarti ya. Jadi analisisnya herpetofauna. Ya, baik, jadi Pak. nanti tidak hanya kura-kura tapi herpetofauna ya. Nanti di dalamnya kan ditemukan kura-kura itu ya. Nah, nanti kan mencari biodiversitas herpetofauna, ada kadal, ada ular, ya pokoknya reptil, ya amfibi, katak, kodok, ya termasuk nanti di dalamnya ada kura-kura itu, gitu ya. Nah, kura-kura itu nanti setelah dianalisis, dibandingkan kadal, dibandingkan kodok, ya adalah hewan yang paling terancam kepunahannya. Karena apa? Karena hanya endemik ada di situ, gitu ya. Jadi tidak spesifik kura-kura itu ya, tapi kita lebih ke umum herpetofauna gitu ya. Di dalamnya berarti nanti ada kura-kura itu ya. Setelah dianalisis dari semua spesies yang ditemukan, ular misalkan kita menemukan biodiversitas ular masih banyak ya, ular jenis ini ditemukan 20, jenis ini berapa gitu ya. Nah, yang paling sedikit ditemukan adalah tadi ya kura-kura apa belawan ya. Belawan. Belawa ya. Nah, jadi nanti berarti kelompok AD itu lebih baik ke herpetofauna. Ya, di dalamnya ada itu. Jadi kalau analisis biodiversitas mangga tidak hanya harum manisnya saja gitu ya. Semua mangga ya, nanti dari semua mangga itu varietas apa yang nanti misalkan sudah jarang dikembangbiakan. Sebetulnya ada cara ngitungnya itu dengan rumus INP, indeks nilai penting ya, nilai penting. Nanti akan kalau ada ini ada waktu lagi akan Bapak jelaskan cara menghitungnya. Pakai aplikasi lah gampang ya. Pakai aplikasi. Nanti Bapak mungkin kalau sempat Bapak ajarkan, kalau tidak nanti Bapak mungkin buat videonya. Cara nanti kan harus dihitung tuh ya. Ada berapa spesies yang ditemukan, biodiversitasnya apa saja yang paling tinggi, itu kan harus dianalisis secara statistik ya. Nanti pakai aplikasi, ada aplikasinya. Selain SPS ada aplikasi itu. Jadi yang kelompok AD Bapak sarankan sih herpetofauna ya. Di dalamnya nanti ada katak ya, ada ular ya, pokoknya amfibi dan reptil ya. Nah, kura-kura itu kalau biasa masuknya amfibi ya. Nah, nanti di dalamnya ada di herpetofauna itu ada itu ya, ada kura-kura itu ya. Iya, Pak. Itu ya. Jadi tidak hanya satu spesies itu saja, tapi secara umumnya ya. Berarti kalau tadi Bapak sebutkan mangga tidak hanya berbicara harum manis, tapi semua mangga kan berbicaranya biodiversitas ya. Biodiversitas mangga ya, berarti varietasnya ada harum manis, ada gedong ginsu, ada apa gitu ya. Nah, nanti dari semua varietas mangga itu mana yang paling banyak ditanam, paling populer,
paling nilai INP-nya tinggi, mana yang paling rendah. Sehingga yang paling rendah ini adalah objek yang akan kita kembangkan program konservasinya. Ya misalkan mangga pakal, wah ini sudah jarang orang tanam, Pak, ya, sehingga nanti kita bisa kembangkan konservasinya. Entah kita perbanyak ya dengan sistem setek atau kita perbanyak menggunakan teknik yang lebih modern misalkan ya. Seperti itu ya. Bisa dimengerti nggak? Iya Pak, bisa Pak. Oke ya, jadi ke Herpeto ya yang ini nih, yang ada nih. Herpeto. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Yang lain silakan sebelum Bapak sambil muter video. Oke. Nah ini proyek online citizen science di SD ya atau di sekolah-sekolah di Amerika ya. Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, jadi online citizen science ini anak-anak ya atau peserta itu ya tinggal mengidentifikasi ya. Nah, tinggal mengidentifikasi ini spesiesnya apa ya. Benar tidak, ada berapa jumlah spesiesnya dan sebagainya. Jadi tinggal mengidentifikasi dari proyek yang sudah disediakan. Rabbits and birds and predators and lots of fires and bats and catnip. They come out when people not looking. We're learning more about skinks and we're being involved in science. Got it. But are you sure? Yeah. It has been discovered that adults who were doing this, they were actually learning quite a lot. So we then ask ourselves the question, okay, if adults informally pick up that knowledge, does that happen to kids as well? So if children participate in that, would they learn something about the science behind those subjects? Would they get interested in science? It makes me appreciate what scientists do more. It's like doing the real science. I was quite enjoyed because you were engaging in real science and knew that this had a difference in the world. What have you learned from the citizen science projects? Our work had two perspectives. One perspective was the education. So we were interested in, do children actually enjoy this? Does it change their attitude towards science? And that happened in 4 different classrooms in the Wellington region. And the other angle was, how do children use computers to learn about science? The most striking example is children who had devices on their own would open them up and then they would start looking at the screen and they would basically talk. Oke ya, itu gambarannya ya. Untuk online citizen science ya. Baik, ada pertanyaan dulu sebelum Bapak memberikan contoh cara pengisian iNaturalis atau sudah bisa belum cara ngisinya, mengisikan data di iNaturalisnya? Kalau yang proyeknya ingin burung, yang spesifik burung itu ada namanya eBird, eBird ya, eBird ya. Kalau iNaturalis itu masih umum, semua ada, berbagai spesies hewan, tumbuhan ada. Kalau yang spesifik, Pak, saya penelitiannya mau ke burung ya, ingin lebih banyak itu ada di eBird ya, eBird ya. Sudah bisa belum mengisikan data di iNaturalisnya? Halo? Pak, belum. Oh, belum. Perlu Bapak contohkan nggak? Perlu. Perlu. Baik, kalau Iya, Pak. perlu mungkin masih ada waktu sebentar lagi ya. Ini sudah jam 11 barangkali udah lapar ya. Baik, kalau perlu ini Bapak akan contohkan cara mengisikan data di iNaturalis ya. Oke ya. Silakan sambil buka iNaturalisnya ya, kan udah pada daftar ya. Silakan buka iNaturalisnya. Dibuka aplikasi iNaturalisnya ya. Sudah pada daftar belum?
Oke, Bapak share ya. Sudah muncul? Sudah, Pak. Oke ya. Nih, ini kalau misalkan kita mengikuti orang ya, mengikuti orang lain, kalau dia mengirimkan observasi akan muncul di kita. Nih ya, tuh. Nah, ini muncul ya hasil observasinya ya. Baik, kalau sudah ini Bapak akan coba praktekkan cara menguploadkan atau memasukkan data ke iNaturalis ya. Nah, pertama di sini ada bagian ini ya, upload ya. Silakan diklik upload ya. Klik upload. Ini memang masih muter ya. Nah, kemudian kita pilih datanya. Kalau dari aplikasi HP juga bisa ya. Nanti download aplikasi iNaturalis di Play Store. Itu lebih mudah. Tinggal upload saja ya. Jadi bisa dari web, bisa dari aplikasi iNaturalisnya langsung ya. Oke ya. Nanti cari gambar yang mau kita masukkan ke aplikasi iNaturalis ya. Oke, silakan cari gambarnya ya. Nah, di sini misalkan Bapak akan menguploadkan foto ini ya. Nah, ini kita open ya, buka. Ini agak lelet ya. Oke ya, ini sudah muncul seperti ini. Nah, ini kita kan diminta mengisikan nama ya, nama spesiesnya apa ya. Nah, begitu kita klik itu biasanya akan muncul yang mana ya. Nah, yang mana yang mendekati dengan gambar yang kita upload ya. Ini kebetulan Bapak sudah identifikasi ya, ini Danau Chrysippus. Nah, yang ini. Ini Bapak tanggal menelitinya atau tanggal memfoto ini tanggal berapa ya. Ini Bapak lupa, asal saja Bapak klik tanggal sekarang ya. Nah, kemudian ini kita ngambilnya di mana? Nah, ini kebetulan Bapak ambil dari samping rumah Bapak ya. Di samping rumah Bapak, nanti berarti tentukan di sini lokasinya. Nah, ini kebetulan di blok Bapak ya. Nah, ketikkan saja ya. Ketikkan saja di sini misalkan, hey, halo, ini ini agak nge-lag ya. Nanti tinggal diketikkan sebetulnya di sini, cuma ini sepertinya jaringannya ini agak nge-lag ya. Nah, dimasukkan di sini ya. Nah, kemudian setelah dimasukkan lokasinya ya, kita beri catatan ya. Ini untuk mendeskripsikan. Nah, ini yang bisa teman-teman yang online ini bisa bantu di sini memberikan catatan tambahan atau memberikan keterangan ya. Kalau ingin diberikan tag, ya di sini misalkan butterfly misalkan atau kupu-kupu ya. Ini bisa kita masukkan tag di sini ya. Ini proyeknya apa? Proyeknya konservasi biologi konservasi IAIN ya. Tinggal ketikkan lapangannya apa ini ya. Biodiversitas kupu-kupu misalkan ya. Ini bisa tinggal kita masukkan ke sini ya. Oke, Bapak coba masukkan lagi lokasinya ya. Nah, ini sepertinya memang jaringannya ya agak masalah.
Nah, kalau sudah kita klik submit. Klik submit di sini ya. Submit observation ya. Nah, di sini ada menu submit ya untuk kita menguploadkan data ya. Menguploadkan data yang sudah kita peroleh tadi ya. Klik submit. Nah, ini tidak ada lokasi dan lain sebagainya. Nah, ya. Nah, ini kita klik saja gak apa-apa ya. Save observation. Nah, ini sudah masuk ya. Ini sudah masuk ya. Nah, ini sudah masuk. Memang ini tadi petanya belum di ini ya, belum ditambahkan ya. Nah, ini sudah masuk ke observasi Bapak ya. Nah, selanjutnya nanti nah ini kan tuh kalau yang kita memasukkannya lengkap itu ada alamatnya ya. Nah, ada alamatnya di mana ya datanya kita peroleh dari mana ini lengkap. Nah, ini missing location ya, tidak ada datanya ya. Tidak jelas di mana datanya ya. Nah, teman-teman nanti klik community ya, kemudian nanti gabungnya di sini, biologi konservasi IAIN ya. Biologi konservasi IAIN. Ini akan masuk ke komunitas ya, data tadi karena Bapak sudah bergabung di komunitas, datanya akan secara otomatis masuk di komunitas ya. Nah, ini masih nge-lag ya. Yang tertarik di reptil tadi masuk ke sini ya. Yang tadi kelompok Ade Sujati ya masuk di sini. Amfibi reptil kita. Ini di sini banyak ya. Nah, ini. Baru ada 22 ini yang sudah bergabung ya. Nah, baru 22. Nah, nanti kalau misalkan ini kalau misalkan kita sudah mengupload data ya, akan muncul seperti ini. Dan nanti bisa dikomentari dan bisa dibantu oleh teman-temannya yang project online untuk melengkapi data penelitian kita ya. Nah, ini masih loading ya. Nah, ini mungkin jaringannya ya lama ya. Nah, iya, ini ya. Nah, di sini nanti teman-teman yang project online bisa membantu ya. Bisa membantu misalkan memberikan komentar, memberikan review ya, memberikan review terkait dengan data yang kita peroleh itu ya. Nah, kalau misalkan masih ragu data ini benar atau tidak, bisa kita lakukan compare. Komparasi di sini ya. Mengkomparasi data yang kita ini benar enggak, misalkan kupu-kupu gajah ya. Ini tuh kupu-kupu gajah benar enggak ya. Ini bisa kita komparasi, termasuk nanti teman-temannya bisa seperti ini mengomentari. Ini ada yang mengomentari Imam Mukti apa nih ya. Ini mengomentari ya, dia setuju bahwa ini namanya kupu-kupu gajah ya. Nah, nanti teman-teman yang online bisa seperti ini ya, mengomentari termasuk misalkan memberikan deskripsi ya, membantu memberikan deskripsi ya. Nah, untuk deskripsi itu ada pada bagian jurnal ya, pada bagian jurnal boleh mengomentari dan memberikan masukan di sini ya, di komen-komen ini ya, di bagian komen ini. Nah, kalau misalkan tadi yang reptil bisa bergabung di sini ya. Amfibi reptil kita. Jadi bergabungnya di dua tempat. Di IAIN Biologi Konservasi IAIN juga masuk, di sini juga masuk. Nah, nanti berarti kalau misalkan yang project online bisa nyari data di sini. Misalkan biodiversitas katak ya, biodiversitas herpetofauna wilayah Cirebon ya. Nanti bisa ditentukan ya. Nah, nanti di search aja hanya untuk wilayah Cirebon ya, atau biodiversitas herpetofauna di Jawa Barat misalkan ya. Nah, ini bisa nanti ditentukan ya.
Nah, bisa nanti yang online itu mengambil gambarnya dari yang sudah ada, ya. Kita nanti membantu menambahkan deskripsi, nah, termasuk nanti untuk laporan, ya, bisa kita ambil, tapi nanti harus jelas. Misalkan kita ngambil foto ini diambilnya di wilayah Jawa Barat, misalkan Kabupaten Cirebon, ya, Cirebon Timur, desa apa, gitu ya. Nah, nanti yang online itu sebetulnya lebih enak karena bisa mengambil data dari yang sudah ada. Nah, jadi seperti ini ya. Nanti yang online itu membantu menambahkan seperti ini. Menambahkan terkait dengan misalkan karakteristiknya seperti apa, ekologinya, distribusinya, dan sebagainya. Ya. Wah, Pak, ini bahasa Inggris, nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia saja. Ya. Nah, taksonominya misalkan ya. Nah, kita bisa menambahkan seperti ini. Jadi yang project online itu nanti membantu menambahkan seperti ini ya. Baik, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Selain iNaturalis, yang lainnya ada di buku modul ya. Burung ada di eBird, di aplikasi yang lain juga ada ya. Yang paling banyak di eBird ya. Silakan, ada pertanyaan lagi sebelum Bapak tutup ya. Sepertinya sudah cukup ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada? Tidak? Tidak ada? Mungkin sudah cukup, Pak. Baik. Kalau sudah cukup, sebelum kita close, Bapak minta buka kamera ya. Mau Bapak foto dulu ya. Bapak mau foto dulu ya untuk bukti Bapak ya. Posenya yang cakep ya. Ini slide pertama dulu ya. Silakan senyum. Ini slide kedua. Slide kedua. Silakan senyum. Slide kedua. Slide ketiga. Nah, ini slide ketiga. Silakan. Senyum untuk slide ketiga. Slide keempat. Ini slide keempat. Slide terakhir, ini slide kelima ini ya. Slide kelima. Oke, baik. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan workshop pembekalan terkait riset biodiversitas ya. Bapak tunggu untuk judulnya ya. Untuk judulnya dulu ya. Judul risetnya yang akan dilakukan ya. Bapak tunggu. Nah, nanti akan Bapak komentari dulu ya. Setelah nanti judulnya oke ACC ya, baru silahkan menyusun proposal ya, menyusun proposal. Proposalnya akan Bapak share di Google Classroom. Nanti contoh proposalnya akan Bapak share di Google Classroom. Nah, nanti silahkan dipelajari bentuk proposalnya, tapi Bapak tunggu dulu judul atau tema untuk risetnya ya. Nah, jadi Bapak minta pertama nama kelompok, asal daerah, dan judul atau tema riset ya. Nah, nanti akan Bapak sesuaikan supaya mudah-mudahan bisa sesuai temanya dengan kelompok yang di kelas yang lainnya, supaya nanti yang online itu banyak data yang bisa dibantu ditafsirkan gitu ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Untuk presensi akan Bapak kirimkan di grup PJ ya untuk presensinya ya. Terima kasih, kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang belum jelas bisa nanti ditanyakan melalui PJ atau ke Bapak langsung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Silakan kalau Assalamualaikum warahmatullahi kelas wabarakatuh. ya.